berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo. Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya? 5 juga. Nah itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Aduh, senang banget rasanya saya bisa bertemu dengan para tim sukses, para pendukung, 3 paslon, dan tentunya di depan, di kiri dan kanan saya ada mahasiswa-mahasiswi dari mana ini? Bakri, yang ini dari? Waduh, ini para agen perubahan buat Indonesia. Boleh tepuk tangan buat mereka dong. Luar biasa. Gimana buat para mahasiswa udah menentukan pilihan nanti buat tanggal 14 Februari udah? Udah menentukan pilihan? Pokoknya pesan dari saya buat semuanya, pilihan kita boleh berbeda. Berbeda boleh, tapi berantem jangan. Oke? Apalagi nanti pemilihan umum itu tanggal 14 Februari. Itu tanggal yang sangat so sweet sekali itu Ibu. Iya kan? 14 Februari itu hari Valentine. Jadi kita doakan mudah-mudahan pemilu di tanggal 14 Februari itu bisa penuh dengan rasa kasih sayang. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Karena begini, kenapa saya bahas soal kasih sayang? Karena itu yang hilang dari Indonesia sekarang. Iya kan? Sekarang kita gampang berantem, gampang bertengkar. Berbeda sedikit pasti berantem. Gak usah jauh-jauh soal debat capres kemarin. Yang di sini rukun, tapi yang di Instagram, waduh caci maki semua isinya. Gak usah jauh-jauh soal debat capres. Ingat soal pemilihan gubernur Jakarta. Ketika pemilihan gubernur Jakarta, tetangga saya yang satu dukung Ahok. Yang satunya lagi dukung Anies. Berantem. Padahal dua-duanya warga Bogor. Ngapain berantem coba? Orang Jakarta bukan, ya kan? Pemilihannya di Jakarta, yang berantem di Jawa Barat. Ngapain marah-marah? Pokoknya Ahok, pokoknya Anies, Ahok, Anies. Begitu buka kertas suara kok Ridwan Kamil. Ngapain? Makanya yang paling saya sesalkan dari perdebatan, yang paling saya khawatirkan dari perdebatan adalah perselisihan. Adalah perselisihan. Kita semua ngelihat kemarin, semua nonton. Debat capres 150 menit, hampir 1,5 jam. Itu sama dengan konser Blackpink. Tapi kita nonton Blackpink betah. Nonton capres debat kok gerah ya. Gerah. Kenapa? Karena memang sepanas itu. Nomor 1, nyerang nomor 2. Nomor 2 bilang ke nomor 3, sepertinya kita sependapat. Nomor 3 cuman senyum-senyum. Dimana dibalik arti senyumannya, kata siapa kita sependapat. Kayak kita udah milih seseorang tapi dia nggak milih dia. Jelek banget rasanya nggak sih? Ya, jelek banget. Dan ini yang paling mengerikan waktu itu, ketika akhir babak nomor 1 dan nomor 3 bergabung nyerang nomor 2. Saya ngelihat ke Pak Prabowo, mohon maaf ya. Pak Prabowo kan melo kan hatinya kan. Gemoy kan orangnya kan. Saya melihat Pak Prabowo itu seperti seorang menteri pertahanan yang sedang bertahan. Saat itu. Yang sedang bertahan. Itu ya Allah ngeri. Apalagi ketika nomor 1 memberikan serangan yang waktu itu membahas soal apa? Alutsista, ya kan? Bapak apakah layak
hutang negara digunakan untuk memberi alutsista bekas. Itu saya dengar alutsista, saya langsung mikir, alutsista apa ya? Saya nggak ngerti, saya aja nggak ngerti. Istri saya ditanya, Bun, alutsista apaan sih? Itu lagu Batak. Alusia itu ya, alusia sih. Itu alusia. Tapi saya cross check waktu itu, alutsista ternyata adalah peralatan pertempuran bekas, peralatan pertempuran. Dan waktu itu dibelinya dengan barang bekas. Saya nggak habis pikir gitu. Ternyata Kementerian Pertahanan kok sama kayak saya ya. Seneng barang-barang thriftingan ya kan. Tapi ternyata kita harus cross check, kita harus selalu cross check. Ternyata pembelian peralatan bekas itu sebagai masa transisi untuk menunggu alat-alat yang baru. Karena beli pesawat tempur itu nggak kayak beli casing handphone ya kan. Dimana kita bisa mesen, tiba-tiba besok kurirnya datang bilang paket, enggak kan? Ada pesawat tempur nih buat Pak Prabowo, kan nggak gitu kan? Enggak kan? Dan Pak Anies membahas soal apakah produktif. Itu berkaitan dengan hutang negara. Hutang Indonesia berhutang bagus nggak? Enggak, kalau tidak produktif. Hutang kita itu 8.000 triliun. 8.000 triliun hutang Indonesia. Tapi jangan cuma dilihat angkanya. Kita lihat dong rasionya. Rasio hutang Indonesia itu masih aman di 38,11%. Di mana ini sesuai undang-undang belum mencapai batas yang ditetapkan di 60%. Ini gini-gini saya belajar ekonomi loh dulu. Nih, saya ini cum laude dulu. Iya, IPK saya 4, bahkan 11 dari 100. Dari 100. Cum laude. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu ya? Dan kalau soal 1 menit lagi, ya Allah, ini memang lagi seru nih. Dia bilang, kita ini nggak akan pernah kekurangan orang-orang yang sangat hebat. Orang Indonesia itu pinter-pinter. Contohnya Pak Anies Baswedan, mana pendukungnya? Ya. Pak Anies Baswedan itu seorang akademisi, beliau dosen. Dan bayangkan ketika kalian mahasiswa, Pak Anies itu menjadi dosen pembimbing kalian. Saya yakin beliau pasti bikin kalian cum laude. 4, kadang 11. Di bawah 100, dari 100 ya. Tapi kalau Pak Prabowo, Anda dapat dosen pembimbing seperti Pak Prabowo, Anda akan menjadi mahasiswa yang tegas dan berwibawa dan juga gemoy. Itu kan, dan juga gemoy. Jadi kalau nilai kalian jelek, kenapa nilai saya jelek Pak? Jogetin aja, jadi jogetin. Seakan-akan dengan joget semua masalah selesai gitu ya. Jogetin. Tapi kalau misalnya Anda mendapat dosen pembimbing seperti seorang Ganjar Pranowo, kalian pasti akan cepat lulus. Kenapa? Karena kalian bakal dapat bonus. Kalian dibimbing Pak Ganjar dibimbing Bu Mega. Sepertinya ini waktu saya nggak cukup, melawak 2-4 menit nggak cukup. Jadi kalau kalian ingin dengar lawakan saya, kalian bisa datang ke rumah saya akan bakal ngelawak 5 jam di Hambalang. Saya Jui, terima kasih. Tepuk tangan Jui. Jui rumahnya. Tunggu. Jui rumahnya di Hambalang. Di Hambalang saya. Oh. Sebelah mananya? Samping rumah beliau. Oh, saya pikir. Pak RT maksudnya. Ya udah, terima kasih tepuk tangan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Thank you. Waduh, Oke. Jui yang lawak, saya yang deg-degan. Iya, nggak bahaya tak? Oh, Oke, yang pasti kita malam ini Rivi ketemu lagi di Menuju Menuju Pemilu. Pemilu. Ada saya Dwi Anggia dan juga Arif Fadil. Kita selama 1,5 jam ke depan akan membahas mengenai situasi politik yang terjadi saat ini yang katanya sudah mulai memanas nih, Vi. ya. Bener ya. nggak? Berasa, bener tadi kata Jui itu. Hasil debat tadi juga sudah kita lihat. Yang diingat tuh malah 11 dari 100. Iya. Terus apa lagi tadi? Yang disayangkan adalah ya substansinya atau visi misinya. Betul. Nah, sebelum kita masuk nih ke perdebatan, kita tampilkan terlebih dahulu Oke. hasil ini dari semuanya hasil di sosial media. Oke, tapi biar lebih enak menampilkan bahan kita ini, kita ajak juga nih yang seharusnya mengisi podium kita yang masih kosong ini pagi. Kita panggil ya.
Kita panggil yang pertama Bang Mardhani Alisera, juru bicara Timnas Anies. Assalamualaikum Bang Mardhani. Silakan Bang. Kita panggil juga Grace Natali, Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto. Silakan Grace. Dan Ciko Hakim, juru bicara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Silakan. Luar biasa ya. Tapi sebelum kita tampilin, saya mau nanya dulu dong sama panelis kita. Sudah ada Sujiwo Tejo dan juga Effendi Ghazali. Tepuk tangan dulu dong. Dan juga Gi, kita semakin meriah karena kita juga ditemani oleh para pendukung masing-masing. Oke. Pendukung Mana suaranya? paslon 1 mana suaranya? Paslon 2 mana suaranya? Paslon 3 mana suaranya? Sampai berdiri tuh. Dan juga teman-teman mahasiswa dari Tamrin, kemudian Universitas Bakri, tepuk tangan dong. Terima kasih semua. Mudah-mudahan ini diskusi kita bisa memberikan insight buat adik-adik mahasiswa yang akan memilih ntar 14 Februari katanya hari kasih sayang tadi. Ini masanya mereka karena luar biasa pemilih di gennya mereka ini loh. Tuh, Gitu kan. lebih dari 50% ya, Lebih Pia? dari 50%. Oke, balik lagi. Soal debat yang ketiga kemarin. Bagaimana sentimennya, perbincangan di sosial media kita akan tampilkan terlebih dahulu ya. Betul. Kita lihat di belakang Kita Bapak ajak Ibu narasumber kita semuanya. untuk lihat juga, menyimak LED yang ada di belakang kita ini. Kita lihat ini, Nah, ini. hasil analisis drone emprit pasca debat ketiga Pilpres 2024. Kita lihat ini sentimen negatifnya ya, 23% untuk pasangan nomor Ada yang 1. tepuk-tepuk di ujung kayaknya. Karena sentimen negatifnya paling sedikit, 17%, iya. Ganjar Mahfud, 64 untuk Prabowo. Oke, Kemudian, lanjut. Kita slide berikutnya. iya kita lihat sentimen positifnya, Anies Muhaimin 71%, Prabowo Gibran 31%, Ganjar Mahfud 69%. Oke. Selanjutnya, Ini dari drone emprit ya. dari drone emprit ya, ini Nah. yang netral, 6% untuk Anies Muhaimin, Prabowo Gibran 5%, Ganjar Mahfud 13%. Oke, masih ada lagi kita tampilkan. Ini dari Indonesia Indikator ini. Indonesia Kita Indikator. juga melihat Yang sentimen juga karena merilis untuk ya. pembanding ya. Apa yang jadi perbincangan? Sentimen by engagement. By engagement ini 8 Januari itu berarti H+1 ya? H+1 Di setelah hari Seninnya. debat. Anies itu mendapatkan sentimen positif 22%, negatifnya 22% juga, dan netral 56%. Prabowo sentimen positifnya 21%, negatifnya 23%, dan netral 56%. Sementara untuk Ganjar sentimen positifnya 49%, untuk negatif 21% dan netral 30%. Oke, nah ini juga tanggal distribusinya 8 ya, Betul. bisa dikatakan seperti itu. Pada 8 Januari, ini H+1 berarti Betul. sentimen proportionnya di angka Untuk Anies 45,68%, negatifnya, positifnya 32%, netralnya 21%. Prabowo kita lihat negatifnya 46,96%, positifnya 33,32%, netral 19%. Untuk Ganjar positifnya ini lumayan tinggi tuh ya, 67%, negatifnya 19%, netralnya 13%. Oke. Nah, ini untuk platform TikTok juga kabarnya juga. Ini juga sehari setelah ya, Ya. perdebatan. Kita lihat bersama-sama positifnya untuk Anies 38%. Wah, Prabowo cukup tinggi nih di sini di TikTok, 58,53% dan Ganjar 37,397%. Itu gambaran ya Itu di gambaran sosial media. untuk mengawali diskusi kita pada malam Ya, hari kita ini. akan tanya dulu nih sama panelis kita nih. Mengenai tadi ya. Ya, mengenai hal yang tadi. Kita ke Bung Effendi Ghazali terlebih dahulu. Iya, selamat malam. Sebelum nanti ke narasumber di sini. Bung Ege, ini kalau kita melihat sentimen positif negatif naik turun. Jadi benar-benar ya setelah debat ini kita lihat masyarakat merespon bervariasi nih, persepsi masyarakat beda-beda. Apa menurut Anda yang menjadi faktor utama penyebab persepsi? Ya tentu seperti saja itu? 3 hal. Yang pertama, banyak orang di luar sana yang bilang debat itu tidak penting, tidak akan berpengaruh segala macam. Ternyata yang nonton itu kalau menurut Litbang Kompas misalnya, itu dari 3 debat ya ini ya, yang mula-mula itu ditonton 60% kurang lebih, lalu yang kedua lebih tinggi 66%, yang ini 63%. Tapi di antara 2 debat capres ini lebih tinggi. Ya kan, artinya debat capres kedua lebih tinggi dari debat capres pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi menarik lagi-lagi karena sebelumnya kan belum ada anak presiden yang ikutan. Sekarang ada anak presiden dan terbukti
yang kedua itu lebih tinggi. Dan kebetulan Grace senyum saja pada debat yang kedua, pada waktu debat antar cawapres, ya kan? Sentimen-sentimen seperti ini menunjukkan kita dengan ringan hati loh bilang, sebagai sebuah program debat ya, dengan kekurangan dan kelebihannya, memang Gibran Raka Buming Raka waktu itu menonjol, unggul gitu. Tetapi yang kemarin ini kita harus mengakui bahwa Ganjar itu tampil mampu menjaga semua momentum dan unggul. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kenapa panas? Karena ini sudah debat kedua antar capres. Ya. Ini sedang mengukur seberapa mantap strategi yang bisa dipakai, betul ya? Kalau menyerang ini kira-kira segini pas atau over gitu. Ya kan? Kak, sebaliknya kalau bertahan ini masih seperti tadi kata Jui, ini masih disebut sebagai Kementerian Pertahanan yang sedang bertahan atau Kementerian Pertahanan yang mana tahan misalnya. Itu. Jadi ini lagi mencoba. Tapi Pak Prabowo itu luar biasa loh bertahan. Ya kan? Dibandingkan kalau lagi bicara di luar yang dalam debat itu Grace, dalam debat itu kan bertahan betul ya. Ada beberapa kata itu kencang. bertahan atau menahan sesuatu? Dua-dua. Kalau orang lihat bertahan, dia sendiri menahan. Kurang lebih begitu ya. Pokoknya ini persoalan pertahanan lah gitu. Jadi memang sekarang ini sedang menguji strategi apa yang bisa sampai. Kan ada juga yang mengatakan, oh nilai 11 dari 100. Kalian tadi ketawa-ketawa, coba kalau kalian yang dapat nilai 11. Ya kan? Ada yang bilang itu nilai 11 agak over. Itu barangkali saya jadi tahu sekarang kenapa Anies itu secara bercanda mengucapkan nilai 11 dari 100. Belakangan dia agak banyak bergaul dengan stand up komedian dia. Di roasting itu kan, ya kan, jadi ada kata-kata gitu, dia langsung apal, dia langsung ngucapin gitu ya. Barangkali belum tentu itu. Kalau dipikir-pikir dengan tenang belum tentu itu. Jadi ini menjadi menarik dan kemudian panas karena debat kedua. Pada saat seluruh strategi dicoba, lalu sampai di mana publik itu bukan hanya menonton ya, kan bisa saja menonton tuh di awal terus berhenti misalnya ya, nggak nonton lagi. Tapi juga mempercakapkan seperti yang ada di media sosial maupun di media arus utama yang masih berlanjut sampai saat ini. Begitu Ki Sujiwo Tejo. Ya. Oke, nah. Saya mau ke Mbak Tejo sedikit Mbak Tejo. Kalau misalnya tadi kan Chief EG atau Bang EG kan mengatakan ya ini antara bertahan atau menahan kan begitu ya. Ini apakah memang juga sudah sedang merosting para rival-rival lainnya atau seperti apa kalau dari aspek Mbak Tejo melihatnya? Saya nanti bisa langsung tanya ke narasumber. Boleh nanti. Boleh nanti. Yang ini saya dulu lebih yang awal nanya. lagi sebelum Anggi sama Rifki. Ya. Sebagai pembukaan, Jui tadi bagus komika. Tapi entah saya yang terlalu sensitif atau apa, tapi rasanya dia lebih memihak ke 02. Kenapa? Betul Kenapa nggak bisa, Mbak Mardhani? kenapa Betul bisa nggak? berkesimpulan? Betul nggak? Ini siapa? Grace Natali, Grace Ciko nanti. Grace. Aku 7 tahun nggak ketemu Grace Natali. Masih kayak yang dulu. Pakai formalin itu. Oke. Saya minta pendapat, betulkah pembukaan yang harusnya netral? Ini mungkin saya yang terlalu sensitif. Lebih condong ke 02. Saya tanya ketiga narasumber. Pendek-pendek dulu nih jawabannya. Pendek-pendek singkat-singkat aja, iya enggak? Saya menikmati roastingannya. Bahwa kelihatan kayak 02 kadang-kadang. Tapi kadang-kadang juga ketika 11-100 kayak 01. Ada juga kayak 03. Buat saya menikmati yang tadi. Grace? Kalau buat saya Mas Jiwo masih netral kok kayaknya. Bisa diulangi lagi Mas Jiwonya? Ini nanti berlanjut nih, diulangi lagi coba. Udah 7 tahun ya. Baper gitu kayaknya. Nanti kita kayaknya perlu reunian deh di belakang situ Mas Jiwo. Kayaknya masih balance, saya juga menikmati, kan sekali-kali kena roastingan juga 02-nya, tapi masih proporsional ya rasanya. Keren banget, kayaknya kita pengen ngundang juga kalau ada acara-acara. Jui mana Jui? Wah Jui balik. Bung Ciko. Oh iya. Ciko, Masya Allah. Lihatnya ke tengah, bener. Kacau. Aduh, tapi Udah nggak apa-apa. nyaman, Kalau Bang. aku duduk situ juga gue ngeliatnya ke situ terus. Apa namanya? Lucu, intinya lucu banget ya kan. Tapi memang menyebutan nomor 2 dan
punchline terakhir dia di Hambalang itu menunjukkan lah sedikit. Enggak, tapi bukan. Tapi kalau yang terakhir, Ciko, kalau dibimbing oleh Pak Ganjar, dapat 2 pembimbingnya. Itu gimana tuh? Lucu juga. Lucu lah. Kita harus bisa menertawakan diri sendiri. Ciko top. Tapi intinya kita menghadirkan tadi itu untuk pembukaan di segala Ya. hiburan, pasti Tapi netral, tadi lucu-lucu ya. nggak dipanggilin pengacara kan Mas Ciko? Jangan ada yang baper lah di sini pokoknya. Apalagi Jangan Mbak Jiwo, baper. jangan baper lihat Grace di sana ya. Ah. Oke, nanti kita akan Satu pertanyaan sedikit aja. Tadi kan Sujiwo, Mbak Jiwo Tejo sama Mas Jiwo, tiruin Jiwo, Grace katanya Natali, tadi. Mbak, Mas. Mas Jiwo sama Grace Natali ini kan sudah lama reunian. Panggilannya besar banget. Mungkin nggak di debat ketiga nanti antara keempat. Pak Prabowo dan Mas Anies Oh, debat yang ketiga. adalah teman lama pas reunian panggilannya semesra ini bisa nggak? Betul kan? Betul kan? Baik. Oke, kita Itu tinggalkan inspirasinya sejenak tuh. mesra-mesraannya. Mesra-mesraannya kita nanti skip ya. dulu yuk. Kita akan nanya, benar nggak ini strategi yang digunakan masing-masing oleh pasangan capres? Kita akan bahas lebih lanjut usai jeda. Sesaat lagi di Menuju Pemilu.
sampai nggak kedengeran ngomongnya apa gitu. Kayak debat kemarin, substansinya nggak kelihatan. Oke, ini udah masuk nih substansi diskusi kita malam hari ini udah masuk nih. Karena Rivi sudah singgung tadi sebelum masuk ke situ, Vi, kita mau tanggapin tadi Bung Egi bilangan ini apa ini jadi bagian strategi begitu ya. Kita tanya Bung Mardhani terlebih dahulu. Bang Mardhani, mungkin publik mengenal Anies ini orang yang berbicara dengan santun, pelan begitu ya. Tapi pada debat ketiga agak sisi lain Anies yang muncul, agak lebih ofensif. Apa memang itu bagian dari strategi dan memang tujuannya untuk seperti memancing emosi? Tidak mau menyia-nyiakan waktu. Iya. Ya, yang pertama kata kunci 01 itu perubahan. Dan perubahan itu memerlukan contrasting. Perubahan itu keluar dari zona nyaman. Perubahan itu harus berani menilai fakta dan situasi secara lugas. Mas Anies tidak menyerang personal siapapun. Mas Anies cuma ingin ini tuh mahal. Tadi Chef Igi bilang 60% ke atas. Dan banyak orang agak pesimis. Ya, debat nggak perlu kok. Dari awal kami percaya pemilih itu cerdas. Saya pergi ke Wonogiri di ujung gunung ketemu Pak Sadiman. Mas Mardhani saya lihat YouTube loh. Karena apa? Penetrasi handphone sudah kemana-mana, internet sudah murah. Debat satu hal, Arif. Tapi pasca debat bisa 2 kali lipat engagementnya. Makanya Mas Anies menganggap ini penting. Kita nyun sewu, pakewu. Nggak enak, eufemisme harus di-put aside. Makanya harus keras Nggak dari ada, awal harus gitu. lugas, harus jelas. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Karena itu harus dibuka faktanya. Selama ini kita nggak kenapa kok, ini nggak kenapa. Sekarang enough is enough, cukup. Tapi kita Bang harus Mardhani buka. sepakat atau setuju nggak yang dilakukan oleh Anies itu serangan? Atau jangan-jangan malam hari ini kita kenal satu kata, roasting. Anies Baswedan sedang merosting Prabowo Subianto. Nggak cuma kepada Pak Prabowo. Mas Ciko lihat, Mas Anies nyun sewu. Ketika Mas Ganjar menerangkan tentang Laut Cina Selatan, 9 Days dan lain-lain. Itu enggak, bukan ngajak-ngajak. Saya cuma mau bilang bukan cuma ke 02, ke 03 juga Mas Anies bilang ada satu kata yang tidak disebut Mas Ganjar ketika ingin menyelesaikan Laut Cina Selatan, yaitu ASEAN. Padahal kita ketua ASEAN sebelum ini, kita pendiri ASEAN. Kita harus menggunakan mekanisme ASEAN untuk menyelesaikan Laut Cina Selatan. Tapi Mas Ganjar menjawab dengan jelas, ASEAN itu agak susah karena perlu konsensus macam-macam. Nah kami cuma ingin ketika kepada 02, jawablah seperti Mas Ganjar. Ada kontestasi gagasan, ada jual beli gitu loh. Dapat nggak? Dapatnya tidak di masa debat, setelah debat di banyak forum. Tapi itu juga tidak menjawab masalah, nyun sewu. Gitu. Saya cuma tertarik tadi, kami ingin jawabnya seperti Mas Ganjar gitu. Ini jangan-jangan udah terjadi konsolidasi? Enggak juga, karena Mas Ganjar langsung menjawab Mas Anies harus tahu, berani menghadapi masalah, jangan bertahan, apalagi meluapkan unek-uneknya di tempat lain, itu tidak etis. Oke, nah karena sudah disinggung, saya mau ke Sis Grace. Ini apalagi mengeluarkan unek-uneknya di tempat lain. Nah kalau kita lihat kan unek-uneknya Pak Prabowo nggak keluar di forum debat KPU kemarin, malah muncul di yang lain. Itu maksudnya ya Bang Mardhani ya? Apa itu yang dimaksud? Nah itu gimana itu Grace? Pertama, yang kedua soal bertahan dan ada yang ditahan gitu loh. Nah boleh direspon dulu. Ya Anggi, kalau kita lihat ya, tadi kan di drone emprit itu ada data yang cukup paradoks. Misalnya persepsi negatif cukup tinggi itu di Pak Prabowo, tetapi juga di TikTok paling positif Pak Prabowo. Jadi ada paradoks di situ, di satu sisi dianggap paling negatif, di satu sisi paling positif gitu kan. Kalau kita melihat apa yang terjadi di debat kemarin, ini sudah jadi perbincangan publik bahwa apa yang kita harapkan sebagai penonton, kita melihat adu gagasan soal pertahanan, keamanan, geopolitik itu tidak terjadi. Lebih banyak saling serang pribadi. Bukan yang ngebahas tentang kinerja pertahanan, bukan membahas tentang isu pertahanan keamanan, yang dibahas tentang kinerja Menhan. Gitu. Yang diukur secara nggak jelas juga ukurannya basisnya apa. Jadi kemarin itu bukan debat sih, bukan roasting juga Anggi, bullying. Bullying, separah itu berarti ya? Bullying ketika seseorang secara tanpa dasar yang jelas memberikan angka
5 dan angka 11 dari 100. Oke. Dan yang dibully, bayangkan Anda nih cuma punya waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis. Kalau Anda gunakan waktu yang sedikit itu untuk membetulkan fitnah atau disinformasi yang dirilis dengan sengaja, karena dalam visi misi aja udah merilis informasi yang salah, padahal masih visi misi. Kalau Anda pakai 2 menit sebagian untuk membenarkan informasi, Anda akan kehilangan banyak waktu untuk menjelaskan gagasan ya, atau pertanyaan yang ditanyakan oleh panelis. Oke. Kalau Anda gunakan waktu yang hanya 2 menit untuk menjawab pertanyaan panelis, Anda nggak akan sempat untuk meluruskan disinformasi yang dilemparkan secara vulgar tadi, sehingga terjadilah tadi pantauan drone emprit. Ya nggak, waktu cuma 2 menit. Disinformasi Belum oleh lagi ada yang satu- begini-begini lagi. Iya, di sebentar. belakang. Disinformasi dari sisi 1 atau sisi 3? Visi misinya yang Anda sebutkan. Visi misi seingat saya yang langsung melakukan disinformasi di visi misi ada di paslon 01. Begitu Bung Mardhani, ada disinformasi di visi misi paslon 01. Justru Mas Anies menggambarkan secara utuh. Pertahanan itu bukan cuma alutsista. Mas Anies menggambarkan di cyber security, bahkan keluarga kita sudah rentan terhadap serangan. Bukan cuma pinjaman online, penipuan online, judi online, bahkan narkoba online. Dan Mas Anies mengangkat itu, nyuwun sewu, kenapa angkanya 11? Sebetulnya kita ingin sadar. Sebelum ini ada Bjorka, bongkar semua data kita. Ternyata sudah benar-benar kepolisian, BSSN, semua bekerja, yang ditangkap seorang tukang es krim. Bjorkanya tidak ada. Kalau ini fakta, wajar kalau dikasih nilai yang rendah. Jadi Mas Anies menyampaikan fakta yang ada di lapangan. Bukan bullying, kita ke Bung Ciko menanggapi ini lebih ke bullying loh ketimbang dengan debat, bahkan nggak cuma roasting, bullying loh Grace menyebutkan. Sama sekali istilahnya. enggak, sama sekali enggak. Bahkan apa yang bukan maksudnya belain Anies Baswedan ya. Cuma bahkan kan seakan-akan kan yang paling gencar dan lain-lain itu Pak Anies. Tapi sebenarnya enggak, termasuk Pak Ganjar juga enggak ada bullying di situ. Ini adalah pertanyaan yang wajar ya kan. Apa yang dibawa oleh Pak Ganjar pun suatu indeks-indeks daripada soal pertahanan dan keamanan. Jadi artinya kalau dia seorang menteri pertahanan yang beneran, yang benar bekerja, yang benar memfeeding dirinya setiap hari dan untuk menjadi menteri pertahanan yang terbaik untuk bangsanya, dia harus mengetahui hal itu minimal ketika dalam simulasi debat atau dalam training debat, sebelum debat dia harus mempersiapkan hal-hal itu. Ya kan itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo ini sama sekali tidak menyampaikan apa yang substantif dalam penyampaiannya. Dia hanya menyampaikan cita-cita pertahanan Indonesia harus kuat dan lain-lain. Itu sesuatu yang seorang Ciko Hakim juga kalau ditanya jawabnya sama. Itu normatif ya. Jadi nggak ada yang, dan kalau kita bicara soal rahasia kan ini. Yang saya perhatikan ada 2 kata ya. Yang untuk mengeles ada 2 kata. Datamu salah, yang kedua rahasia. Ya, yang ketiga setelah debat tinggal anak buahnya nanti ngomong dibully. Ya kan itu. Ini training. Ini apa strategi komunikasi lah yang sudah diajarkan dari awal. Pak Prabowo kalau kira-kira nggak tahu bilang aja datanya salah, bilang aja rahasia. Harus dikonfirmasi. Nah, tunggu dulu, belum selesai. Saya belum selesai. Sebentar. Saya belum selesai. Everything is by design. Saya tahu betul lah apa yang terjadi di 02. 02 has the best money can buy strategic communication team. Ya kan? Mereka punya. Ya, jadi intinya tapi sayangnya kalau kita bicara debat, substansi itu paling penting, bukan hanya show. Akhirnya termasuk debat cawapres kan, Gibran itu unggul dalam strategi communication-nya, tapi secara kalau kita kuliti substansinya salah semua yang dia ngomongin. Jadi Bang Ciko setuju nilainya 5? Setuju? Apa itu? Nilai 5 yang dikasih Pak Ganjar, Bang Ciko setuju? Menteri Pertahanan. Iya. Kira-kira sama lah. Dasarnya apa? Dasarnya Pak Prabowo, 1 dia tidak bisa menyampaikan apa-apa. 2 MIF dia tidak bisa dicapai. 3 Indonesia spending against the GDP-nya terhadap pertahanan masih 0,6%. Di mana di atas 1% adalah yang standar di dunia. Nah itu 1. Yang kedua, Pak Prabowo sendiri mengakui dia underperform. Tahu nggak gimana dia cara ngakuinya? Bang Ciko, orang mengakui underperform itu ketika dia memberi alasan. Dia bilang ada COVID, Bu Sri Mulyani nggak nguncurin anggaran. Itu artinya dia mengakui there is an underperformance of Kementerian Pertahanan. Jadi nggak bisa. Intinya gini, tidak ada bully-bulian. Kalau kita bicara bully,
Pak Prabowo itu sehari setelahnya ngata-ngatain orang pakai huruf G ya, Oke. pakai huruf T, Oke. ya kan? Ini nggak ada. Jadi nggak ada bullying, nggak ada framing ya? Nggak ada friend. Dan satu lagi, sorry Grace Natali, ada 2 menit, 1 menit dan 1 menit itu kan udah dibilangin sebelum debat. Harus siap. Kemarin saya berdebat dengan Bobby, ya Bobby dari tim Anda dari Komisi 1. Dia bisa menjelaskan semua dalam waktu 2 menit. Oke. Saya bilang mestinya lu yang kemarin debat, bukan Pak Prabowo. Saya kasih Oke. Tadi ya saya catat tadi Bang Ciko bilang salah satunya tidak bisa menjelaskan. Itu menjadi ukuran Menhan dikasih angka 5. Yang paling penting tidak bisa mencapai MIF dan juga spending against the GDP-nya tidak sampai 1%. Ukuran yang dipakai itu salah. Ibarat kalau mau pakai baju gitu ya. Ini baju nih kegedean yang dipakein baju ya bajunya perempuan gitu misalnya ya. Dipakein ke baju laki-laki makanya salah. Yang harusnya dipakai, Salah di harus mana? dipakai Salah di ukurannya mana? adalah Global Power Index. Dan Nggak Global Power bisa. Index kita itu nomor 13 secara global dan itu yang memberikan adalah Terus, lembaga tunggu, sorry. internasional Ada, bukannya ya, seorang Ciko sorry. Hakim atau Tapi seorang ada capres yang Turki, sedang ada berkontestasi. Turki dan Nggak Tunisia jelas di sana. datanya dari mana. Ada Turki. Tunggu. Global Power Index ya. Tunggu. Halo, ada lembaga saya mau kembalikan. internasional. Soal Global Power Index. Lembaga internasional soal itu Global Power ukurannya Index. jelas, kriterianya jelas. Ini saya Jadi soal bukan karena Global like Power atau Index saya mau dislike, ngomong. bukan karena lagi Nah, ini kontestasi menarik. capres, Ini jadi menarik. ngasih Ini angka 5. Ini menarik. Ini menarik. Ini menarik. Sebentar dulu. Ini menarik. Sebentar. Ini menarik banget. Kita mau pakai ukuran Ini menarik banget. internasional dong. Ini menarik. Ya. Ini menarik. Ya. Nah, saya Enggak. pakai Sebentar, soal Global Power Index. Sebentar ya. Yuk kita pulang aja, pulang yuk. Yuk pulang. Saya mau tanggapi dulu soal Global Power Index. Saya mau tanggapi. Ya, boleh, Saya mau singkat. tanggapi. Menarik sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari 13 itu ada Tunisia, ada Turki yang kita rasa tidak mungkin itu artinya secara keseluruhan itu yang menjadi acuan utama. Tapi memang betul Indonesia di urutan 13. Satu hal Grace Natali. Semua yang ada di Global Power Index adalah semua yang ditanyakan oleh Pak Prabowo tentang alutsista dan anggaran dan itu dibilang rahasia. Padahal Global Power Index itu out of research. Out of research artinya semua orang Saya tahu. suka nih. Dunia itu tahu. Saya suka Semua nih, bisa saya suka mengakses. nih. Artinya Pak Prabowo Saya itu suka nggak nih. tahu. Bahkan mungkin dia nggak tahu kita Jadi di Bang urutan Ciko mau 13. mengumbar rahasia negara kita Loh, iya dong. dalam sebuah debat. Gimana sih Global Power Index itu kan riset negara asing yang melakukan. Artinya dia mengetahui. Ada ukuran-ukuran Ada dong, ukuran. bukannya Tapi Pak bukannya Prabowo berapa yang nggak apa yang kita tahu. belanjain. Masalahnya Pak Prabowo nggak tahu. Ini sebagai Menhan. dia Bang sama Ciko, sekali nggak tahu Pak apa-apa. Prabowo itu justru menjaga marwah negara kita. Loh, Nggak iya, mau bisa sekedar dong. memenangkan Loh, debat, Global memuntahkan Power rahasia Index, negara di dalam Global sebuah Power forum Index debat. itu diketahui oleh seluruh dunia. Baik, saya boleh Artinya interrupt Ya itu dia sebentar. exactly. Negara. Global Power Index Tapi diketahui tidak oleh diketahui seluruh oleh dunia. Menhan. Kok bisa? Bapak Anda Ibu, bikin Tidak ukuran diketahui oleh sendiri? Menhan. Oke. Boleh Tidak sebentar. tahu saya. Saya nggak tahu, makanya dia bilang rahasia. Sebentar. Boleh bagi kesempatan di sini juga nggak kira-kira nih? Kita tentunya kita malam ini Sebentar, sebentar. ingin- Itu besok-besok kita semua bikin nilai aja masing-masing ya nggak? Saya nambahin dikit aja. Yang namanya rahasia negara itu, di mana arsenal kita, di mana kapal selam kita, berapa kekuatan tempur kita, itu nggak boleh dibuka. Jumlahnya tahu Tapi pesawat. kalau data-data dasar dan Iya. umum, itu sesuatu yang bisa diketahui. Dan itu yang Dan ditanya itu kemarin. wajar. Yang itu yang ditanya Wajar kemarin. Kalau dijawab, Itu yang ditanya kemarin. kan Oke. Pak Prabowo diserang tentang quote and unquote tentang Iya. pesawat bekas. Oke. Mestinya Pak Prabowo bisa menjelaskan, memang pesawat bekas itu dibeli karena pesawat baru kita belum datang. Kita Oke. perlu 7 tahun. Tapi Bang ketika Mardhani. debat tidak ada penjelasan. Oke. Sesudah debat Bang baru. Ciko. Tidak gitu. seperti Grace Natali menjelaskan. Iya kan? Bang Ciko, Ini Bang Mardhani, masalahnya. agar lebih lengkap, kita berikan kesempatan Grace mungkin menjelaskan ya. Dari yang Anda maksud berdua. Silakan loh, Grace. Yang mana nih? Agak lebih tenang kan sekarang kalau misalnya. Karena sekarang kita diserang dari dua sisi, ya kan? Grace. Dua sisi oleh Anggi di hari Kamis, Grace. Grace. Kita jeda Nggak, dulu, nanti kita akan minta tenang tanggapan. saja Grace. Bung. Ada Mas Jiwo Tejo di sini. Nanti Betul kan? Bunga Tenang Jiwo yang saja belakangan Grace. ya, Mas? Tenang saja Grace, ada Mas Jiwo Tejo di sini. Tapi yang dirasakan Grace ini jangan-jangan pengulangan dari pada waktu debat kemarin. Cuma berbeda. Bedanya ini hampir sama nih pengulangan dengan debat yang kemarin. Cuma yang ini agak berbeda. Yaitu Grace sama yang ketiga yang debat, yang satu malah santai. Kemarin enggak. Nanti Kemarin kita enggak. akan Kemarin berikan. Bang Mardhani udah sama banyak dua, ngomong kemarin tuh debat tiga ketiga yang soalnya. santai. Tapi ini perkembangan loh. Makanya judulnya semakin pelik. Bisa terjadi pada isu-isu tertentu
bisa begini nih di debat yang ketiga nanti. Ya, Nah, Grace ya. Karena baik. tergantung situasi. Baik, nanti kita masih akan lanjutkan. Grace, tahan dulu, kita kasih Grace. waktu Bang, untuk kita Bang masih dulu. 1,5 jam Bang, Usai tahan jeda. dulu, tahan dulu Iya, Bang. menuju pemilu akan kami lanjutkan Kita usai jangan jeda. kasih Sesaat mereka lagi, rating tetaplah tinggi. bersama kami. Kita bisa
perdebatan. Boleh dong kita bilang perdebatan ya antara Bung Perdebatan, Ciko iyalah. dengan Grace tadi. Tadi Bung Ege bilang Pegel ya Grace? Pegel. Tega banget kita disuruh berantem gak dikasih tempat duduk. Kita geruduk aja Bang Ciko gimana? Anak muda Itu harus kuat sengaja, berdiri. sengaja kata Mas Nah, ini Jiwo dia nih, Tejo, nah ini Mas Tijo nih. sengaja tidak dikasih tempat duduk supaya Grace mendatangi panelis. Sebentar, Bung Ege. Tadi saya tuh tertarik dengan pernyataannya Chief Ege bilang, ini sama nih pengulangan situasi debat Iya, ketiga iya. terjadi malam hari ini. Oh, tapi dalam di menuju konteks yang pemilu. berbeda Betul. jadinya, ya kan? Nah, Tiba-tiba yang jadi agak santai, Mardhani Alisera 01. Saya mau ke Mbah Tejo. Apakah ini peristiwa setelah terjadi peringatan 51 tahun, ulang tahun? tambah semangat kayaknya. Tambah nih. semangat. Ya. Saya mau ke Mbah Tejo. Mbah Tejo, ini kalau kita lihat berdebat, sebenarnya kan itu Ada yang salah menurutku. Nah, apa nih yang Secara salah? logika salah, sangat mendasar. Tapi kalau saya ngomong gini jangan dibilang aku ngedukung Pak Prabowo ya. Mendukung Grace. Saya mendukung semuanya. Oke. Saya mendukung ya. semuanya. Apa yang salahnya apa yang Cuman salah? kekurangan dari debat kemarin itu, Rif, tolong saya. Iya. Ini bukan debat antara calon presiden, tapi debat antara calon presiden dengan Menteri Pertahanan. Oke. Jadi harusnya Pak Prabowo diperlakukan sebagai calon presiden di situ, bukan Menteri Pertahanan. Itu fatal menurut aku. Jadi yang ditanya visi ke depan tentang pertahanan, bukan yang kemarin-kemarin, karena yang kemarin dia sebagai Menteri Pertahanan. Oke. Gimana bisa terjadi di Indonesia ini? Logikanya salah. Gitu. Boleh Yang nggak? kedua, Boleh nggak aku ngomong? sorry, yang kedua. Kalau kita ngomong soal pertahanan, semua dunia udah tahu. Pertahanan, alutsista dan lain sebagainya itu termasuk pesawat bekas. Menurutku pesawat bekas masih lebih bagus daripada bekas pesawat gitu loh. Iya kan? Gitu loh. Mbak Tejo sebentar, saya ingin menanggapi sedikit tadi. Iya. Harusnya visi misi ke depan sebagai Karena di capres. situ Prabowo bukan sebagai Menteri Pertahanan. Oke, tapi wajar nggak kalau orang pengen tahu apa yang sudah dilakukan selama menjabat jadi Menhan? Wajar dong? Ya Apa nggak salah wajar, juga? ya kebetulan dia Menteri Pertahanan. Bagaimana kalau dia seniman? Bagaimana kalau dia gubernur? Oke. Nggak wajar. Yang Baik. kedua, fatalnya adalah pertahanan itu oke, alat-alat perang. Tapi yang paling besar dari pertahanan adalah budaya. Di situ sama sekali nggak disinggung. Oke. Belanda menjajah Indonesia nggak jadi-jadi dengan kapalnya. Nusantara begitu luas, Pak Mardhani. Bang Ciko, Grace pasti ingat. Tapi setelah Stroke Hukronje, belajar tentang Islam, belajar tentang budaya-budaya di Nusantara, baru Belanda bisa masuk. Oke. Itu yang tidak Korea dibahas sudah ya. melakukan itu budaya Amerika dengan Hollywoodnya. Kita ngomong budaya, ngomong kapal perang, ngomong udah kuno. Itu pertanyaan saya ke KPU dan juga kenapa budaya itu pertahanan tertinggi? Kalau kebudayaan kita tinggi, kita akan melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang bisa bikin kapal, bisa bikin itu. Oke. Baik, saya boleh minta tanggapan dulu. Bung Mardhani, kenapa diposisikan sebagai Menhan, bukan sebagai capres yang harusnya visi misi ke depannya yang diminta, bukan Saya apa yang jawab sudah Mas Jiwo dikerjakan? dulu bagus sekali. Iya. Mas Anies Dan soal budaya. mengatakan pertahanan semesta, Mas Jiwo. Termasuk di dalamnya budaya. Karena itu Mas Anies mengatakan kalau saya jadi presiden, setiap keluar negeri, saya selalu bawa tim budayawan saya. Indonesia harus jadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu yang mempesona. Dengan apa? Dengan budayanya. Dengan apa? Dengan kulinernya. Dengan apa? Dengan ilmuannya, dengan diasporanya. Jadi Mas Anies sudah menyinggung itu. Tapi tema kemarin memang bukan tema budaya. Nanti di berikutnya. Bisa. Pertahanan itu di dalamnya kebudayaan itu kalau kita mau maju. Setuju, tetapi KPU-nya membatasi. Ya KPU berdiri dong KPU. Siap, kita nanti sampaikan ke KPU. Kami setuju. Kami setuju dan betul. Enggak, saya mau mengatakan ini penting sekali ya. Apalagi saya yang duduk sebelahnya lebih takut lagi sebetulnya ya. Tapi bukan itu intinya. Ya, ada satu pertanyaan yang menurut saya hampir ke arah itu. Ini jangan berarti nanti saya dianggap mendukung salah satu calon loh Pak. Ya, ini ada satu pertanyaan malah bisa jadi simulasi. Pertanyaan ini ditujukan pada waktu itu kepada Pak Prabowo. Nah, mungkin kalau ini ditanyakan kembali, Grace bisa jawab. Ini kurang lebih mewakili itu, ya. Ini saya bacakan persis seperti itu pertanyaannya. Mau diulang jawaban Pak Prabowo boleh, simulasi seandainya terjadi kembali gitu loh. Pertanyaannya begini, semakin tinggi jenjang. Nah, ini menempatkan diri pada itu tadi, posisi presiden. Ya.
Ya kan bertanya kepada Menteri Pertahanan tapi menempatkan diri pada posisi presiden. Ini pertanyaan dari Anies Baswedan. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya. Semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai, bukan lagi teknis-teknis. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dan sederhana. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga ketahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Nah, coba sekarang. Grace, mungkin ada kesempatan nih menjawab ini karena tidak lagi menempatkan pada Menteri Penerangan tapi pada Presiden, Panglima tertinggi. Silakan lo Grace. Saya kasih Bang kesempatan. Bang Egy, saya terima kasih diberi pertanyaan, tapi ini bukan debat capres dan Anda bukan panelis dalam debat capres. Jadi saya minta kami ini jangan diperlakukan demikian. Enggak, tadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Sujiwo Tejo. Ya. Kalau dibilang ini enggak ada pertanyaan itu, kebetulan salah satunya menurut saya mencoba Ya, meletakkan. poinnya adalah memang sudah ada disinggung Iya, soal nilai, disinggung nilai dan walaupun etika tidak di langsung situ. budaya. Oke. Tapi dalam konteks tata nilai, etika gitu ya, dan kemudian dikaitkan dengan posisi yang lebih tinggi dari Menteri Pertahanan. Ya, Tapi saya nggak rasa- apa-apa juga oke. guys, kalau nggak dijawab nggak apa-apa. Oke, Salah saya ingin satu langsung- trik dalam debat adalah nggak menjawab. Iya betul ya, betul. Iya. Ini bisa jadi Betul, contoh betul, oleh betul. Itu benar. capres-capres lainnya. Siap. Nanti. Saya ke Bung Ciko. Bung Ciko menanggapi tadi pernyataan dari Mbak Tejo bahwa pendek harusnya aja. nanyanya Oke. apa visi misi sebagai capres ke depan terkait dengan pertahanan, bukan Aku mengevaluasi pendek kerja aja. Menhan. Orang itu diperlakukan sesuai bagaimana dia memantaskan dirinya sebagai apa. Oke. Itu aja. Jadi kalau dia dilihat kurang pantas jadi calon presiden ya dia diperlakukan ya seperti posisi-posisi yang di bawah itu. Itu aja. Jadi, tunggu. Jadi menurut Anda Pak Prabowo tidak pantas untuk maju sebagai calon presiden begitu? Bukan itu aja. Kita bicara sebagai Menteri Pertahanan aja dia nggak pantas. Kok kemarin kan terbukti gitu kan. Bagaimana Grace menanggapi Grace ini? menanggapi ini. Saya bantuin Grace nih. Ya tadi lagi-lagi ya Bang Bang Ciko. Ini kita semua tahu ini sedang ada kontestasi dan yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana kemarin itu harusnya menjadi ajang di mana kita bisa mendengarkan gagasan para capres kita. Tapi yang ada di situ adalah ajang saling menilai. Yang saya apresiasi kalau kita tadi Bang Egy bicara soal etika. Untung di situ bukannya budaya bangsa Indonesia itu adalah saling hormat menghormati gitu ya. Di sana saya apresiasi sekali Pak Prabowo tidak balik bertanya kepada masing-masing bagaimana Anda memberi nilai kepada Pak Anies sebagai gubernur DKI misalnya. Atau bagaimana Anda menilai Pak Ganjar sebagai gubernur Jawa Tengah misalnya. Karena bukan pada posisi, kita bukan pada posisi itu untuk menilai. Nilai itu kriterianya banyak. Setiap kriteria harus dibuat bobotnya, bukannya cuma sekedar saya nggak suka sama kamu, saya mau menang dari kamu sehingga saya rasa nilai kamu sekian. Nilai itu kita jangan pakai perasaan, apalagi ini adalah sebuah forum yang terhormat di mana yang memberi nilai itu harusnya bukannya kanan dan kiri, tapi masyarakat. Nah, itulah yang makanya saya bilang kemarin itu terjadi bullying. Oke. Di mana dua capres saling melempar narasi, memberi nilai kayak adu rendah gitu ya. Dan yang saya apresiasi Pak Prabowo menjunjung tinggi budaya Indonesia yang tahu Oke. sopan santun, tidak mau merendahkan orang di depan publik, dia tidak membalas. Kalau Bang Ciko tadi bilang kalau kamu nggak mau melakukan itu jangan lakukan pada orang lain. Berarti Bang Ciko kalau kamu nggak mau dinilai buruk oleh orang lain dengan tidak adil, janganlah juga menilai orang itu hanya dengan rasa saja. Oke, boleh ditanggapi Bung Ciko, Bung Mardhani. Gini, saya nambahin dikit. Gue senang Grace ngomongnya lembut banget ya. Tapi nggak selembut Mas Jiwo. Gitu. Mas Ciko, dia kayak gitu bos. Jadi gini, kalau kita bicara hormat menghormati dengan segala hormat, Pak Prabowo sama sekali tidak menghormati forum debat kemarin. Dengan tidak menyampaikan gagasan-gagasan yang jelas, gagasan-gagasan yang detail. Dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya dan dia tahu waktunya berapa, 2 menit, 1 menit, 1 menit. Ya, dan dia tidak menghormati halayak publik bahwa debat ini adalah ajang, memang bukan ajang jago-jagoan Grace, bukan ajang saling menjatuhkan. Ini ajang agar publik dapat menilai secara utuh capres dan cawapresnya dalam visi misi, gagasan, dan kestabilan emosi salah satunya tentu. Gitu. Jadi secara utuh tapi memang dalam waktu yang singkat.
Nah, Pak Prabowo tidak menghormati forum itu. Dia hanya 2 jawabannya. Datamu salah, rahasia. Datamu salah, rahasia. Jadi mohon maaf dengan segala hormat, kita harus juga menghormati forum. Cik, saya nambahinnya dikit aja. Gini, nyun sewu, Mas Anies tidak punya niat untuk menyerang pribadi. Justru kalau ngutip timnya Ciko sih ya, Mas Andi Wijoyanto, dulu Gubernur Lemhanas dibilang justru Pak Prabowo yang banyak menyerang Mas Anies dengan kata-kata yang Anies profesor, Anda perlu belajar lagi, Anda tidak layak bicara etis dan segala macam. Dan Mas Anies tidak terganggu, Mas Anies tidak marah, monggo saja. Tapi Mas Anies lebih fokus, mana datanya, mana rasionalisasinya, mana roadmapnya, mana faktanya, mana grafiknya, yang itu nyun saya memang tidak keluar. Sesudah debat, Mungkin ini saya takutnya, nah sekarang bukan karena aku mau nyerang 02 kalau gini. Ini cuma mau benar-benar ya Grace ya. Yang disebut berbudaya lemah lembut bukan berarti nggak berantem. Itu yang aku mau klarifikasi. Leluhur kita minimal dari Jawa mengajarkan melalui wayang. Ada perang Kurawa dan Pandawa. Pandawa diwakili Gatot Kaca, Kurawa Karna. Ini perang terbesar dalam Baratayuda di hari ke-14. Itu Gatot Kaca ponakannya Karna. Tapi bukan berarti nggak berantem Mas Jigo, Grace. Cuman sebelum setiap kali Gatot Kaca menghantam pamannya, dia nyembah dulu. Tak, tak, nyembah dulu. Tak. Begitu. Dia sebagai ponakan dia nyembah. Dia sebagai antar panglima tetap berantem. Sebagai antar capres dia berantem. Sebagai pribadi, nah apakah itu dipenuhi oleh Mas Anies? Tetap ada unggah-ungguhnya tapi nyerang, itu dipenuhi oleh Mas Prabowo? Kalau Monggo. Anda melihatnya dari kacamata budaya terpenuhi nggak itu unggah-ungguhnya? Aku melihatnya terpenuhi, masih ada unggah-ungguh, begitu betul. intinya baru ngantem. Betul. Tapi di awalnya Bapak, tetap gitu loh. Betul, Grace, Bapak. gitu loh Grace. Aku Betul. bukan ngebela yang lain, Pak Prabowo oke juga gitu loh. Gitu loh. Oke. Aku nggak mau, oke. Bolehlah Indonesia menangis tapi jangan Grace gitu loh. Ada Grace, tanggapan Grace? Iya, mungkin memang ternyata ya Pak Prabowo ternyata hatinya lembut sekali, Mas Jiwo. Sama kayak Mas Jiwo. Dari luar gitu kayaknya garang, padahal hatinya lembut seperti sutra. Nih. Saya kasih catatan bab lembut ini. Iya. Karena setelah debat tiba-tiba bicara di forum-forumnya ada kata goblok, ada kata gimana binatang aja, kalau ya buat saya itu tidak lembut. Dan enaknya itu harusnya kata Mas Anies, kalau mau menyampaikan di forum debat, jangan di forum di luar debat. Jadi justru nyun sewu, jadi tidak gentleman. Kalau gentleman, nyun sewu, Gibran dalam beberapa lumayan. Ini dulu baru nyerang gitu loh. Nah Pak Prabowo kan bisa belajar. Pak Prabowo tuh udah branding gemoynya tuh luar biasa. Sekarang kayaknya hancur lebur gemoynya, sayang gitu loh. Tahan dulu saya ditanggapi. Kenapa responnya malah di luar forum debat KPU? Nanti kita akan bahas sesuai jeda menuju pemilu akan kembali sesaat lagi.
Oke, kita masih menuju pemilu, pemirsa dan juga para hadirin. Wah, Grace, tadi sempat terpotong tuh. Kenapa tidak dikeluarkan atau tidak disampaikan saja pada saat itu juga di forum debat tersebut begitu? Kenapa malah lebih banyak di luar debat, forum debat? Tadi Mas Mardhani kan bilang ingin disampaikan di forum. Saya rasa Pak Prabowo itu mungkin beliau ini mempersiapkan diri dengan baik, sudah siap untuk presentasi menjawab pertanyaan-pertanyaan panelis. Nampaknya beliau tidak menduga bahwa dia itu akan diserang dengan banyak hal yang sifatnya tidak benar datanya, begitu ya. Hal-hal yang juga tidak hanya tidak benar datanya, tetapi seperti framing negatif kepada dirinya. Misalnya terkait dengan kepemilikan tanah yang kemudian dianulir juga gitu ya. Tapi kita kan tahu ya dalam dunia komunikasi, sebuah informasi itu begitu udah keluar, orang berpikir itu yang benar, kalaupun mau diralat kemudian, yang ralatannya itu orang belum tentu baca. Yang dibaca tuh yang duluan dirilis gitu kan. Sekalipun itu adalah ternyata kemudian data yang tidak benar, tetapi sudah membentuk image kepada publik bahwa beliau itu memiliki tanah yang begitu banyak, kemudian dibandingkan dengan prajurit yang tidak punya tempat tinggal. Padahal itu juga lagi-lagi terjadi disinformasi. Makanya Pak Prabowo tuh saking beliau gemesnya cuma bilang kok profesor mainnya hoax. Sebentar. Gitu. Berarti Grace yang saya Gitu. tangkap adalah rumahnya prajurit itu sekarang yang belum terrealisasi, rumah dinas itu hanya tinggal 28%. Oke, enggak. Yang saya tangkap adalah artinya strategi dari 01 untuk mengganggu membuyarkan konsentrasi itu berhasil ya, sehingga Pak Prabowo tidak bisa menjawab itu. Mungkin lebih tepatnya strategi untuk membuyarkan informasi dengan melakukan disinformasi atau fitnah dan hoax. Oke. Yang Bagaimana kemudian Bung diralat Mardhani? sih oleh jubir, tapi the damage has been done gitu ya. Fitnah, hoax, dan lain-lain. apakah jadi kita nggak tercapai, makanya kemudian banyak pakar juga memperbincangkan bahwa kenapa ajang itu menjadi ajang untuk menjatuhkan personal, mendegradasi orang dengan fakta-fakta yang nggak benar. Kita kan data-data kayak gini orang-orang nggak pegang, kayak tadi yang buka acara bilang alutsista aja dia nggak paham, jangan-jangan memang benar. Itu bukan istilah yang kita pakai sehari-hari gitu. Dan ketika itu dibungkus dengan data-data yang nggak benar, dan hasilnya adalah untuk memberikan output bahwa orang ini jahat banget gitu ya. Dibetulin kemudian, orang belum tentu tahu pembetulannya. Oke, saya minta Bang Mardhani menanggapi, membuyarkan dengan disinformasi, dengan fitnah, dengan hoax. Strategi gitu Bang. Kalau strategi tidak ada, Mas Anies dari awal ingin inilah kesempatan rakyat Indonesia tahu. Tentang angka 340.000 hektar di sosial media beredar. Memang Pak Jokowi sendiri yang menyatakan Pak Prabowo ini punya tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan 120.000 hektar di Aceh. Tapi memang Pak Prabowo di luar mengatakan tahun 2018 itu sudah diberikan ke negara. Dengan segala, harusnya saat itu Pak Prabowo menyampaikan sehingga kontrastingnya ada. Anies tidak ingin menyerang, termasuk ketika Mas Anies menyampaikan ada banyak kontrak-kontrak di Kementerian Pertahanan diberikan kepada VT. Bahkan Mas Anies berani sekali menyebut nama VT-nya. Keberanian menyebut nama VT itu susah. Karena kita tidak ingin ada Wakanda lagi, kita ingin Indonesia forever. Makanya disebut, dan Pak Prabowo bisa menyampaikan itu salah. Tapi dari data telusuran, PT-PT yang mendapatkan itu memang beberapa ada nama-nama yang terafiliasi kepada partai politik. Mestinya itu disampaikan. Jadi yang disampaikan Mas Anies, jangan semua di bawah meja. Put all the thing on the table biar rakyat tahu. Kita tidak sedang baik-baik saja, kita perlu perubahan. Itu kata kuncinya. Nggak mau menyerang tapi fitnah. Bung Ciko, gimana? Separuh tentara nggak punya rumah dinas, padahal ternyata realisasi yang belum itu hanya tinggal 28%. Jadi itu loh kenapa Pak Prabowo gemes sampai speechless gitu loh. Ya. Bahwa ini kok profesor kok datanya salah semua.
Iya, iya. Harusnya disampaikan. Harusnya kata Mas disampaikan Jiko. oleh Kenapa Pak tidak Prabowo, disampaikan? bukan oleh Grace Natali. Ah. Itu bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Alasan Pak Prabowo cuma satu, waktunya nggak cukup. Tinggal disebut 28%. Nggak nyampe sedetik tuh. Iya kan? Enggak, atau pakai gaya yang seperti disebutkan oleh Mas Jiwo Jiwo. Tejo, bahwa marahnya itu tetap boleh kan? Ini Anda Jadi misalnya ini, kalau mau oke. menggunakan gaya omon-omon atau profesor itu, Iya, ya yang saya nggak tahu benar apa enggak, tapi intinya kalau mau menggunakan itu, ini Anda datanya tidak benar. Pada kenyataannya tinggal 28%. Iya, iya. Dan itu pun Jadi- dalam waktu misalnya Iya, 1 atau 2 tahun lagi akan selesai. Itu yang sebetulnya kita harapkan. Grace. Mungkin pertanyaan Jadi saya gini, Bro. jadi gini. Boleh. Tadi juga saya mengutip Grace, tidak menduga, ya kan? Sehingga ya akhirnya kan grogi artinya ya. Tidak menduga kemudian grogi. Itu juga bagian dari kesiapan. Kita nggak bisa masuk dalam satu arena debat loh. Capres yang tadi saya katakan, kita harus menghormati forum. Menghormati forum tuh benar-benar mempersiapkan diri, artinya memang ini untuk rakyat kok. Bukan untuk ketiga orang ini. Kalau untuk rakyat membawa untuk data yang menilai salah satu. kepada Tidak rakyat menduga, itu loh disebut dong. Ini kita lagi menghormati ngomongin. forum nggak sih? Ini loh, dijawab di Misleading, tempat. misleading, Dijawab membohongi. di tempat. Kalau Anda Dijawab membawa di data yang tempat salah dengan di data dalam yang forum yang benar. terhormat, berarti Dijawab Anda di membohongi tempat publik. dengan data yang Saya benar. yakin, Iya. saya yakin Pak Anies itu udah riset sebelumnya. Enggak. Beliau datang well prepared. Nah. Oke. Jadi apa yang disampaikan beliau Jadi itu Pak sudah Prabowo disiapkan nggak well sebelumnya. Jadi prepared dengan membawa intensinya data apa? yang benar. Intensinya Pak apa Prabowo ketika tidak dengan bisa menjawab sengaja dengan berbohong data yang kepada benar. publik? Sebentar, boleh Enggak. bergantian nggak? Ini penonton di rumah bukan, nggak bisa bukan dengar. soal Sebentar saya deh. membela Musiko. Anies atau siapa. Ini kok Mardhani santai Artinya, lagi nih? artinya Pak, ini Kok Mardhani Grace, santai lagi? Grace mengulang-ulang itu data salah dan harus dijawab itu data salah ditambah. Jadi kalau dibilang tidak mau mempermalukan, kalau nggak mau mempermalukan jangan ngomong data salah juga. Itu kan udah mempermalukan, itu start of mempermalukan. Kalau mau Bang Ciko, dilanjutin kita nih sekaligus punya waktu gitu. lebih dari 2 menit. Jadi Loh, 28%. emosi Nah, tersalurkan, itu satu penjelasan alasan. bisa. Ini Baik, cuma ini dua, dulu. ini dia. Kita Ini gantian, tunggu kita dulu. Kita gantian, Pak. Ini adalah bagian tadi ketidaksiapan. Oke. Tidak bisa mengelola Poinnya emosi, sudah ditangkap, Bang ya Ciko. kan? Grace, Tidak Grace. bisa Poinnya sudah grogi ditangkap. dan Aku mau nanya ke Grace. Nah. Kan pernah jadi presenter dulu di TV One. Terus pernah jadi Pernah wawancara. kan pernah wawancara Mas Jiwo Iya waktu enggak, itu. maksudku gimana rasanya kalau Ini reuni jadi lagi, reuni jadi Anggi kalau ada narasumber ngomong bareng gitu. Rasanya gimana, Jo? Kalau TV One seneng. Rating naik. Enggak. Karena Ya, aku yang mau nanya enggak, gini. Bukan senang, kita harus bergantian karena penonton di rumah nggak akan bisa mendengarkan. Iya, bergantian ya. Oke, saya mau ke Bung Effendi Ghazali. Bung Effendi Ghazali. Ini belum enggak, selesai. enggak, Belum selesai, belum Mas- selesai. Mas Saya Jiwo ya? tahu bahwa Iya. ini ada sesuatu yang sangat penting. Kalau enggak bahaya loh. Begini. Apa Mas Jiwo? Begini, kalau mau dijawab nggak apa-apa enggak, tapi aku berharap dijawab. Ini mendasar lagi. Mungkinkah suasana debat akan seperti itu? Oh. Kalau tujuan menjadi capres, tujuan menjadi presiden adalah untuk melayani, bukan untuk berkuasa. Pertanyaanku itu, mungkinkah sepanas ini kalau semua ingin menjadi presiden karena tujuannya ingin melayani rakyat Indonesia? Saya jawab. Bisa Mas Jiwo. Kesan yang aku tangkap menjadi seperti ini karena nawaitunya adalah untuk berkuasa. Benarkah demikian? Silakan. Kalian jangan iya aja. Ini Kalau- iya aja. Itu capres-capres kalian. Lo gimana sih ini? Ini bagaimana saya- sih iya misal aja? nih. Yang berdebat itu capres-capresnya kalian. Yang lagi dikritik sama Mas Jiwo Tejo. Benarkah untuk kekuasaan atau untuk saya melayani contohnya rakyat? gini Mas Bang Jiwo, Mardhani? misal saya jadi Pak Prabowo, nyuwun sewu Mas Anies Baswedan yang cerdas, data sampean salah, tidak 340.000, saya punyanya segini. Mas Ganjar sampean salah, Global Power Index, Peace Index salah, yang sebenarnya segini. Nah masyarakat bisa lihat dua-dua ini salah. Saya punya data yang lebih valid, ini data saya. Itu tidak disampaikan. Justru nggak sampai 1 menit loh. omong-omong, Nggak sampai justru 1 menit loh itu. gaya-gaya yang jadinya jadi kayak anak kecil. Itu yang bikin the damage, more damage gitu loh. Bukan cuma rusak gitu loh. Grace? Bang Mardhani, saya mau tanya, ini kan forum yang terhormat ya, debat capres. Apa iya kita mau melihat debat-debat selanjutnya? Ini kan jadi presiden ya, karena sebelumnya kayak kita nggak pernah lihat debat yang kayak begitu gitu ya. Apa iya kita mau standar debat-debat selanjutnya adalah kita bisa bebas, deliberately framing people dengan leluasa
memfitnah orang di depan publik, apa itu standar yang mau kita mau? Gini, Meskipun disampaikan kalau Grace bilang dengan fitnah, kata-kata yang manis. Nyun sewu itu versinya Grace. Kan boleh versinya Anies mengatakan faktanya seperti ini. Dan Anies bertanya kepada Pak Prabowo. Nyun sewunya nggak dijawab sama Pak Prabowo. Cuma mengatakan waktunya tidak cukup. Atau kata si Berarti tadi risetnya Pak Anies salah ya Mas Mardhani? Bukan. Pak Anies pengen segera mendapat jawaban. Karena memang Sebentar. harusnya Pak Prabowo sebagai Ya. Menteri Pertahanan lebih pandai. Lebih bisa. Jadi gitu. risetnya Pak Anies nggak salah risetnya? Nggak salah. Jadi dengan sengaja memberi jebakan supaya orang berpikir data dia yang benar. Yang jebakan Padahal itu, dia tahu datanya salah. Grace, yang jebakan itu ketika ada pertanyaan Gantian ya? Gantian ya? SGIA sangat tidak layak untuk ditanyakan. Itu jebakan. Kalau Mas Anies datanya jelas. Tinggal Mas Anies sampean salah. Oke. Nggak ada masalah. Jadi gitu loh. sebenarnya yang ingin didapatkan Data adalah anggaran respon. Kemenhan salah katanya jelas. Data rumah dinas tentara jelas ternyata salah. Data soal pendidikan sana jelas Berbalik. ternyata Itulah salah. Berbalik. Kami punya data sebaliknya. Para tentara masih banyak yang ngontrak. Angka 28% perlu kita verifikasi. Beberapa tentara itu tinggalnya di Rusunawa, bukan Rusunami. Jadi masih tetap harus bayar sewa. Padahal harapan kami, tentara itu sudah menggadaikan nyawa. Mestinya mendapat rumah gratis. Pak Mardhani. Mendapat pensiun gratis. Jangan rumah sewa. Oke, sebentar. Nah itu kan bisa dibuka datanya. Nyuwun sewu. Ini kalau dilanjutkan akan nggak berhenti ya. Saya ke Bung Effendi Ghazali. Bung Effendi, ini lebih kepada gaya komunikasi. Ini kalau kita lihat ya, persoalannya di sana kan di sini minta kalau salah ya dijawab aja salah. Enggak ya strategi. Strategi. Ya kan? Untuk tidak mengakui itu adalah strategi, juga strategi. Jadi yang tadi nih mengatakan itu bukan strategi. Terus kemudian juga untuk misalnya karena kebetulan mungkin terpancing emosi sehingga dalam acara itu tidak mampu menjawab, lalu dijawab di tempat lain. Itu juga strategi. Jadi Semua strategi, Pak? Iya dong, tentu saja dong. Kan nggak Yang bisa. nonton juga bisa strategi nggak Bang? Yang nonton? Yang nonton. Bisa, betul. Yang nonton juga kemudian bisa memberi, ini saya dibisikin strategi nangis katanya. Enggak, kalau saya nontonnya nggak nangis. Enggak. Sweet, ada strategi nangis. Saya enggak. Sweet. Salah dengar. Saya salah dengar. Kok bisa muncul strategi nangis itu? Enggak, saya Strategi salah dengar. nangis, keren. Enggak. Saya salah dengar. Itu Saya playing salah dengar. victim itu, strategi nangis. Aku takut sama Grace. Iya benar, saya salah dengar. Enggak. Oke, enggak. Boleh nggak gini? Sebelum Anda jeda, saya nanya sedikit aja supaya enak nih nyambung dengan apa yang disampaikan Mas Sujiwo Tejo. Yang kita yakin semuanya nih para capres masih ada keinginan melayani kan. Pendek-pendek aja, kalau nggak sampai 1 menit lah, ini pendek-pendek saja. Yap. Bang Mardhani Alisera, apa yang menurut Bang Mardhani Alisera waktu debat kemarin itu luar biasa dari Pak Prabowo? Yang bagus, yang hebat, yang baik dari debat pada waktu itu, dari Pak Prabowo? Dari Pak Prabowo tetap tidak emosi kalau buat saya. Walaupun mendapatkan data-data yang tajam. Bagus. Oke. Tapi sayangnya di luar Jangan ditambah lagi, emosinya gitu. jangan ditambah lagi ya. Sudah, jangan ditambah lagi. Iya, jangan ditambah lagi. Ada sama. tapinya. Kalau Ciko tentang Pak Prabowo, Saya rasa sama. Yaitu apa? Yaitu? Cukup mengejutkan juga Pak Prabowo bisa menahan emosinya ya kan, walaupun ada yang bisa digebrak ya, tapi nggak digebrak ya kan. jangan ditambah, Ini jangan rahasia ditambah umum. tapinya, jangan. Sudah kan itu pas aja. debat, Ya. pas debat. Jadi Kalau Grace, artinya apa betul. yang baik dari penampilan Anies dan Ganjar. Pak Ganjar jaketnya bagus. Iya. Grace, kalau Anies Terus kelihatan Pak Ganjar mempersiapkan diri. mempersiapkan dengan baik Iya. ya. Kalau Anies, Pak Anies deliverynya bagus sekalipun datanya sangat salah. Tetap pakai tapi. nggak apa-apa. Ini sudah bagus. Persis seperti tadi masih ada niat Berarti persis seperti tulisan di bokong truk yang saya temui di Pantura kemarin. yaitu Api elek menungso kuwi tergantung sapa sing cerita. Jadi
bagus jeleknya capres itu tergantung pada siapa yang cerita. Baik. Baik. Tapi Nanti ada kita baiknya. Masih akan lanjutkan ya Rif ya, menuju pemilu akan kami lanjutkan. Kita akan mendengarkan bagaimana suara anak-anak muda yang ada di sini, suara adik-adik yang akan memilih 14 Februari nanti usai jeda. Tetaplah bersama kami.
Oke, ini segmen ini nih, di segmen ini kita coba libatkan juga ya teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa yang sudah hadir. Kira-kira apa sih yang menjadi pemikiran mereka dan ingin mereka sampaikan kepada tim ses ini? Gitu. Betul, benar nggak sih sebenarnya mereka tuh tidak mendapatkan substansi apa-apa dari debat Kita kemarin? cross check. Ya, silakan. Kita Mbak ke Emi? Universitas Bakri terlebih dahulu ya, dengan siapa namanya bisa diperkenalkan dulu? Baik, perkenalkan nama saya Rafdinal Azijan dari Rafdinal. Universitas Bakri. Oke, silakan. Apa Di pertanyaan sini Anda kepada? Saya ingin bertanya, seperti halnya yang tadi dan debat kemarin, karena halnya debat kemarin yang mungkin para mahasiswa atau para masyarakat di luar sono melihat adanya saling menyerang satu sama lain. Dari hal itu saya bisa melihat di sosial media, lalu di komentar-komentar, di situ banyak sekali para anak muda yang tadinya mereka sudah memilih siapa yang mau mereka pilih, akhirnya menjadi bingung karena hal tersebut. Nah, dari kalian, masing-masing tim sukses, bagaimana strategi kalian cara menggait anak muda agar mereka bisa memilih lagi salah satu pilihan mereka dan bagaimana caranya kalian biar mereka bisa memilih salah satu paslon dari kalian. Oke, kita mulai dari Bung Ciko Bung Ciko terlebih dulu ya. dahulu ya. Ini malah membingungkan habis debat katanya Silakan, Bung Ciko. nonton. Saya rasa itu yang kita harus mendefinisikan dulu kata-kata debat. Kata debat kalau dicari dalam bahasa Inggris debate, kalau di bahasa Indonesia kan debat artinya memang bersanggah-sanggahan. Artinya bukan untuk rembukan, ini bukan arisan. Arisan aja suka berantem ya kan, apalagi ini acara khusus debat-debat capres dan cawapres. Tadi saya berulang-ulang sampaikan, di berbagai forum saya sampaikan, bahwa debat ini sesungguhnya adalah ajang untuk pemenuhan hak publik, untuk mengetahui visi, misi, gagasan, dan kompetensi daripada calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, pada prinsipnya tadi setuju memang, kadang-kadang dalam pelaksanaannya ada melenceng sedikit dari penyampaian visi misi dan gagasan itu. Tapi kalau kita mau jujur, yang salah adalah format dari debat itu sendiri. Debat itu formatnya 1 jam 50 menit, tapi tidak murni 1 jam 50 menit, dipotong iklan dan lain-lain, dipotong dengan upacara-upacara. Seperti di Indonesia ini kan apapun diupacarain. Ya, CV-nya satu-satu panelis dibacain. Padahal itu tidak perlu. Nah, ini yang saya rasa harus diperpanjang lagi. Kita bisa menyaksikan dangdut, pemilihan diva dangdut 5 jam. Kenapa kita harus menonton debat capres hanya 2 jam? Diva dangdut itu bisa 5 jam dan 3 kali, 4 kali seminggu. Ya kan? Ini untuk pemilihan 5 tahun sekali. Harusnya lebih panjang lagi. Belum terjawab, apa yang dilakukan agar mereka bisa dan mau memilih? Lebih fokus menyampaikan dalam visi misi dan gagasannya nanti di debat berikutnya mungkin ya kan gitu. Baik, Grace? Karena tadi Bang Ege ngomong soal strategi, saya jadi ingat. Jangan-jangan ini memang strateginya para paslon yang tidak menguasai isu pertahanan keamanan seperti sebuah pepatah, if you can't beat them, confuse them. Gitu kan. Jadi kalau udah tahu, wah nggak bakal bisa menang nih isu pertahanan keamanan geopolitik lawan Menteri Pertahanan Keamanan. Udahlah bikin pusing aja orang yang nonton gitu kan. Akhirnya seperti teman-teman tadi bilang, kita jadi nggak ngerti apa sih sebenarnya siapa yang benar siapa yang salah gitu kan. Jangan-jangan itu strategi juga ya Bang Ege. Nah jadi apa yang harus kita lakukan sekarang kalau dari kami ya dari sejak peristiwa itu kita banyak melakukan pendidikan lagi ke publik dengan materi-materi yang sederhana baik di semua platform ya baik di TikTok, Instagram, Twitter gitu kan karena kan audiensnya beda-beda gitu. Tapi jadi sayang aja seharusnya kan ajang itu untuk teman-teman semua bisa dapat pencerahan, bukan dapat kebingungan. Oke, baik, Bung Mardhani. Kalau teman mahasiswa lihat, Mas Anies Baswedan yang paling konsisten sangat menghargai intelektualitas pemilih. Ada program Desak Anies. Itu bisa dilihat di YouTube. Luar biasa pertanyaannya. Bahkan nyun sewu lebih tajam pertanyaan teman-teman Desak Anies kepada Mas Anies ketimbang Mas Anies kepada Pak Prabowo. Dan Mas Anies menjawabnya dengan lugas, dengan santai, dengan tajam. Dan akhirnya wow, orang-orang akhirnya pindah memilih Mas Anies. Ada Mas Anies live TikTok, sederhana. Tapi 340.000 live yang gabung. Jadi jangan underestimate kepada pemilih. Anies Baswedan sangat menghargai intelektualitas pemilih. Oke. Baik, terakhir saya minta ke masing-masing panelis singkat saja. Ini kan
publik terutama anak-anak muda ini masih berharap mereka bisa menyaksikan hal yang substansial dalam 2 debat yang tersisa, debat Capres dan juga Cawapres. Apa? Mungkin bisa masukan atau yang diharapkan lah dari 2 debat Ya terakhir? betul, yang pertama format debat kita ini yang mungkin harus diperbaiki. Dengan cara begitu menurut saya sulit. Yang kedua, perlu juga kali bantuan Jui tadi dan lain-lain, istilah-istilah yang sensitif mungkin dicari padanannya lah. Pesawat bekas, itu saya sama Kodari pesawat pre-love misalnya gitu ya, atau apalah gitu. Jadi kan nanti pada waktu debat nggak ribut itu, nggak ribut ya. Pesawatnya pre-love kan enak tuh, thrifting, kurang lebih begitu ya. Jadi supaya lebih enggak, tapi lebih penting daripada itu, anak-anak muda ini tetap loh, walaupun mereka itu berdebat, kadang-kadang terpancing strategi yang disiapkan sebelum debat dan pasca debat kan berlanjut tuh strateginya di macam-macam. Ada yang nangis. Enggak, saya nggak dengar. Tapi strategi itu bisa sebelum sesudah ini cari tahu mana yang kira-kira persis dan mungkin dilaksanakan buat semua yang belum membuat keputusan. Karena debat itu pasti ada pengaruhnya. Kalau nggak ada pengaruhnya, maka para capres yang tampil sebaiknya bilang begini. Karena acara ini nggak ada pengaruhnya, kita santai-santai aja. Ngapain kita debat-debat keras-keras di sini? Ayo santai-santai aja yuk, misalnya. Silakan. Baju singkat. Suprastruktur untuk debat mesti diadakan, Anggi, Rivi, yaitu menghidupkan lagi pelajaran debat sejak SD. Itu yang sekarang nggak ada, cuman festivalnya 6 bulan sekali, cuman sekolah-sekolah favorit. Ya. Tanpa itu akan begini terus. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Panelis, Bung Mardhani terima kasih, Grace terima kasih, Bung Ciko terima kasih. Dan juga semua yang sudah hadir, mahasiswa dan para pendukung. Selamat malam semuanya. Akhirnya saya, Dwi Anggia. Dan saya Arif Pali pamit undur diri, kita akan jumpa lagi bulan depan ya. Ya, dalam menuju pemilu. Bulan depan. Thank you.